saya akan menjawab pertanyaan dari Muhriskan, perwakilan kelompok 1. Apa saja faktor sosiologis yang dapat memengaruhi keberhasilan pendidikan di suatu masyarakat? Faktor sosiologis yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam suatu masyarakat sangat beragam dan kompleks. Dan ada pun beberapa faktor utama yang sering berdampak pada pendidikan, yaitu status sosial ekonomi, budaya dan nilai-nilai masyarakat, dukungan keluarga, struktur sosial dan tingkat kesehatan gender, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar, kebijakan dan dukungan pemerintah, kondisi sosial politik dan stabilitas keamanan, peran media dan teknologi, akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita atas nama Iman Nurhadi Fauzan Nurdin dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu apa itu lifelong learning? Lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep belajar yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada ruang kelas formal. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal dan bersifat sukarela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang itu Nurholis Bakhtiar dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika landasan pendidikan ini tidak ada, apa masalah yang akan terjadi? Yaitu jika tidak memiliki landasan pendidikan akan berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga dapat menimbulkan masalah dan kesenjangan pendidikan. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan pendidikan yang jelas dapat membantu pendidikan untuk memiliki pondasi yang kuat. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Ada beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita atas nama Muhammad Iksan Akbar dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu apa contoh landasan pendidikan dan contoh asas-asas pendidikan. Yang pertama, contoh landasan pendidikan di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Nah, contoh asas-asas pendidikan adalah yang pertama asas Tutwuri Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Bagaimana landasan psikologis membantu dan merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak? Landasan psikologis sangat penting dalam perencanaan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu dengan memahami bagaimana anak belajar, berpikir, dan berkembang, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung sehingga anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ishak dari kelompok 3, yaitu apa hubungan antara pendidikan dan perkembangan masyarakat dari sudut pandang sosiologis? Jawabannya yaitu memiliki hubungan yang erat karena keduanya melibatkan interaksi dan hubungan sosial. Nah, bagaimana penerapan asas kesetaraan dalam pendidikan dapat menghadapi tantangan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya pendidikan di berbagai daerah terpencil? Jadi, menurut saya, penerapan asas kesetaraan dalam pendidikan dapat menghadapi tantangan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya pendidikan di berbagai daerah terpencil dengan menciptakan program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah terpencil seperti penyediaan infrastruktur, pelatihan guru yang berkualitas, dan program beasiswa untuk siswa dari daerah terpencil.
Mengapa penting guru memahami landasan sosiologis dalam proses pembelajaran? Memahami landasan sosiologis dalam proses pembelajaran sangat penting bagi guru karena terdapat beberapa faktor. Yang pertama, memahami konteks siswa. Bagaimana guru ini mengetahui latar belakang siswa ini, bagaimana guru mengetahui bagaimana sikap dari siswa ini. Dan yang kedua, membangun hubungan yang efektif. Bagaimana guru ini dapat membangun atau menciptakan suatu hubungan antara siswa sehingga terciptanya rasa kepercayaan dan saling menghormati. Nah, yang ketiga, merancang strategi pembelajaran yang efektif. Dan yang keempat, mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Dengan memahami landasan sosiologis dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi pendidik yang lebih efektif, membangun hubungan yang kuat dengan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Janaria Banesulu dari kelompok 6, yaitu bagaimana Pancasila berperan sebagai landasan filosofis dalam sistem pendidikan nasional. Nah, jawabannya yaitu Pancasila berperan sebagai landasan filosofis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai karakter, moral, dan budaya. Yang ketiga, Pancasila merupakan cerminan dari pemikiran pendiri negara. Yang keempat, Pancasila menjadi jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Dwi Widyastuti dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar? Jawabannya yaitu perbedaan antara asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar adalah asas Tutwuri Handayani didasarkan pada asumsi bahwa siswa mampu mandiri termasuk dalam belajar. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat merupakan sistem konsep pendidikan yang menjelaskan seluruh kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini berarti aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Emilia Sukma dari kelompok 7, yaitu apa dampak yang akan terjadi jika di dalam dunia pendidikan tidak memiliki landasan dan asas? Jawabannya yaitu arah praktik pendidikan yang tidak jelas, terjadi kesenjangan pendidikan antar manusia, sumber daya manusia tidak dapat terbentuk secara maksimal, pendidikan tidak memiliki pondasi yang kuat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Anugrah Sapurta Ansar dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu apa tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam landasan pendidikan yang sudah ada? Jawabannya yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur, yang kedua, pelatihan guru, yang ketiga, keamanan data, yang keempat, kurangnya dukungan teknis, yang kelima, kesenjangan digital. Bagaimana pengaruh aliran filsafat pendidikan seperti esensialisme dan perennialisme terhadap kurikulum di Indonesia saat ini? Yang pertama, esensialisme ini terbagi atas 3 aspek. Yang pertama, fokus pada pengetahuan dasar. Ini adalah merupakan pembelajaran wajib yang mencakup seperti matematika, PKN, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, standar nasional. Ini adalah merupakan standar nilai yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, disiplin dan tata tertib, bagaimana dalam proses pembelajaran dapat diterapkan kedisiplinan dan terdapat tata tertib. Dan yang kedua, preanalisme. Preanalisme ini terbagi juga atas 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan klasik.
Pengetahuan klasik ini adalah merupakan proses pembelajaran seperti sastra, sejarah, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini bagaimana seorang guru dapat membentuk karakter bagi setiap siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran bermakna. Arti dari pembelajaran bermakna ini adalah merupakan proses pembelajaran atau pembelajaran yang dihubungkan untuk kehidupan nyata. Jadi secara keseluruhan pengaruh esensialisme dan perennialisme terhadap kurikulum di Indonesia ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, namun tidak secara dominan. Kurikulum Indonesia lebih bersifat pragmatis dan berusaha untuk menggabungkan berbagai aliran filsafat pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan efektif. Bagaimana landasan filosofis pendidikan mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan kurikulum merdeka. Jadi, pendapat saya tentang landasan filosofis pendidikan di Indonesia, khususnya Pancasila, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan, termasuk dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dengan fokus pada pengembangan karakter, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, serta pengembangan kompetensi pada abad yang sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adil, perwakilan kelompok 9. Bagaimana penerapan asas-asas pendidikan dalam konteks pendidikan multikultural? Penerapan asas-asas pendidikan dalam konteks pendidikan multikultural penting untuk menciptakan lingkungan belajar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syamsiardi, perwakilan kelompok 9. Siapa pencetus asas belajar sepanjang hayat dan apa konsep yang digunakan dalam asas tersebut? Pencetus konsep belajar sepanjang hayat adalah seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat bernama Edgar Faure, bersama dengan tim UNESCO yang menyusun laporan berjudul Learning to Be pada tahun 1972. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO dan diakui secara luas sebagai prinsip pendidikan yang penting bagi setiap individu, komunitas, dan negara. Konsep belajar sepanjang hayat. Konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa sekolah formal saja, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi di lingkungan yang terus berubah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Rafi, perwakilan dari kelompok 10. Bagaimana landasan pendidikan dalam mengatasi pendidikan di Indonesia? Landasan pendidikan di Indonesia sangat penting untuk memberikan arah dan dasar dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Landasan ini meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Asmin Fauzi, perwakilan dari kelompok 10. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan asas-asas pendidikan? Tantangan dalam menerapkan asas-asas pendidikan di Indonesia cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta infrastruktur. Beberapa tantangan utama tersebut meliputi 1. Kesenjangan akses pendidikan, 2. Kualitas dan kompetensi guru, 3. Kurikulum yang relevan dan adaptif, 4. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya, 5. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur, 6. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, 7. Tantangan dalam pengintegrasian teknologi, 8. Kesenjangan ekonomi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman kita yaitu Andi Gunawan dari kelompok 11. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh landasan pendidikan terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah? Yaitu jawabannya landasan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah.
karena landasan tersebut menjadi pegangan untuk mengembangkan kurikulum. Jika kurikulum tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga akan terpengaruh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Nur Tiara Intan, kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki landasan dan asas pendidikan? Menurut saya, jika tidak memiliki landasan dan asas pendidikan, maka pendidikan akan berjalan tanpa tujuan yang jelas dan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti terjadi kesenjangan pendidikan, sumber daya manusia tidak dapat terbentuk secara maksimal, praktik pendidikan tidak jelas arahnya, kurikulum mudah terombang-ambing.